pembelajaran IPS SD. Itu perkenalkan, nama saya Barbara Nolan. Nama saya Muhammad Abdul Rahman Lubis sebagai pembuka. Nama saya Muhammad Ibrahim sebagai inti. Saya Ida sebagai penutup. Simulasi acara bahkan itu kelas 5 dengan materi pokok bagaimana bentuk Indonesiaku, elemennya bumi dan kehidupannya. Pendekatannya berdiferensiasi, modelnya discovery learning, metodenya studi kasus, simulasi dan identifikasi masalah. Selamat menyaksikan. Selamat wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba lihat kiri kanannya ada kan temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Rahman, Pak Rahman. Rahman. Rahman sakit, Pak. Sakit. Semoga segera disembuhkan kembali agar bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Sekarang untuk ketua kelasnya siapa? Fatan, tolong diminum untuk baca doa ya. Sebelum mulai pelajaran, bagi kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatan, Pak Mimin. Sama-sama. Selanjutnya kita sedikit terlebih dahulu yuk. Yuk. Kalian tahu kan? Ke atas. Tangan ke atas. Tahu. Berdiri, boleh berdiri. Tahu jangan pakai Pak. Ya, boleh berdiri semuanya yuk. Enggak. Tangan ke atas, mata hitam. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke samping, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berenang. Tangan putar, tangan diputar. Lengkung, tangan digulung. Di tangan putar, kanan, kiri, atas, bawah, siap bergoyang. Berdoa. Ayo, kita nyanyi dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia. Oke, kembali. Nah, kalian masih ingat gak kesepakatan kelas? Masih. Ya, apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, ya. Dilarang Ada lagi nggak? nyengir. Kesepakatan kelas kita ada lagi gak? Ya, betul. Oke, terima kasih. Ya, kita sudah mempelajari tentang apa? Di materi itu kita mempelajari tentang apa? Dena. Lokasi. Lokasi. Kabar apa? Agar kita tersesat. Ya. Kita selanjutnya kita akan mempelajari pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, saat kamu melihat kota Indonesia, daerah mana yang paling dekat dengan laut? Sukabumi. Jawa. Kalian pernah gak pergi ke desa? Apa aja yang kalian lihat di sana? Sawah, ya betul. Ya,
geografis Indonesia dengan bentuk wilayahnya secara logis dan menggunakan istilah geografis yang tepat. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi menggunakan peta Indonesia, peserta didik dapat mengevaluasi karakteristik Indonesia sebagai negara maritim dan agraris serta mengaitkannya dengan potensi sumber daya alam di daerahnya. Lalu yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai dan gotong royong dalam kerjasama serta menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Lalu yang keempat, setelah menyusun hasil diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil karya kelompoknya secara percaya diri dan debat di depan kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Akmal. Baik, anak-anak. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Jadi kalian tolong perhatikan ya, disimak videonya. Silakan dilihat ya. Oke, baik anak-anak. Tadi di dalam video itu apa aja yuk materinya? Ada peta, ada warna peta, dana, skala. Benar. Di dalam peta itu ada arah peta, skala, terus juga warna, terus juga selanjutnya itu ada agraris sama maritim. Nah, apa ciri-ciri agraris? Pencariannya ini Pak dari nelayan, dari pantai, garis. Kalau maritim, Maritim bisa di laut. nah kalau agraris ini dengerin ya anak-anak. Nah di dalam maritim ini itu rata-rata daratan tinggi atau daratan rendah. Maritim ya, rendah ya. Nih selanjutnya Bapak ada soal. Nanti kalian bagiin kelompok dulu ya. Ya, ini kelompok apa? Nah Bapak nanti sebutkan ini aja ya. Ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Nah, nih selanjutnya ya untuk kelompok A. Langkah-langkahnya, tujuannya itu peserta didik mampu menganalisis karakteristik wilayah Indonesia, agraris, maritim, dan campuran melalui pengamatan visual pada peta dan pewarna sesuai kategori wilayah. Lalu langkah-langkah pengerjaannya yaitu berikan warna hijau untuk daerah agraris, yaitu wilayah sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Nanti Bapak akan kasih warna, nanti kalian gambar sebelah sini ya anak-anak. Jadi itu untuk kelompok C.
Radirik mampu mengenali bentuk dan letak pulau-pulau Indonesia melalui penyusunan puzzle secara aktif sekaligus melatih motorik, kerjasama dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Nih langkah-langkah pekerjaannya. Dengerin dulu anak-anak. Nih, jadi kalian nanti Bapak siapkan gunting. Jadi kalian potong sesuai puzzle-nya. Lalu nanti Bapak juga akan kasih lemnya juga biar nanti kalian tempel-tempel. Lalu untuk kelompok B. Nah, untuk langkah-langkahnya temukan masing dua jenis pekerjaan negara maritim dan dua jenis pekerjaan negara agraris pada kotak huruf pendaftaran. Pendatar menurut. Ini jadi untuk kelompok B, kalian harus mencari kata di dalam kotak ini ya. Nanti kalian garisin aja. Itu mau bentuk pendatar, menurun maupun diagonal. Nah, sebelum mengerjakan, kalian harus mengisi nama kelompoknya, oke? Bapaknya kenapa ya? Nah, waktunya 5 menit lagi ya. Apa bunganya? Yo, kelompok siapa yang muda? Ayo maju. Dengerin kelompok yang maju ya. Ayo, jelaskan apa? Ini pulaunya Pulau Papua. Dari Papua. Ada nama wilayahnya, budaya apa? Dengerin. Coba ulang. Dengerin. Kenapa alasannya? Alasannya karena agraris banyak tahu dari pulau. Terima kasih kelompok C. Ayo, kelompok siapa yang muda? Ayo, kelompok A. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Visual. Ini hasilnya. Nggak ada yang bisa meletus. Wow. Ini kebakaran. Itu Ada negara negara apa? maritim sama agraris. Ya. Yang hijau, Kalau yang biru itu maritim, yang hijau itu agraris. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok B. Jadi 27 bulan Mei. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Itu apa? Anggotanya, oh iya, ini tuh peti silang. Oh, teka-teki. Itu ada pekerjaan apa aja? Petani, Ada peternak, ada nelayan, Oke. sama Penjual ikan. ikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, jadi anak-anak menurut kalian negara Indonesia itu negara maritim dan bisa disebut negara maritim dan agraris gak? Bisa. Alasannya apa? Iya, karena pulau Indonesia itu mempunyai pulau yang banyak dan laut yang luas. Makanya negara Indonesia itu disebut negara maritim dan agraris. Oke. Nah, kalian sudah pada belajar kan? Sudah. Kamu mengerjakan alfabetnya? Bisa. Ibu ada soal. Aduh,
kepulauan. Kepulauan. Iya, banyak pulaunya. Negara maritim artinya Luas lautnya. betul. Jadi negara Indonesia itu disebut dengan negara maritim dan negara agraris karena memiliki wilayah yang luas, daratan yang luas, kayak ada pegunungan, terus banyak pekerjaan yang di agraris itu ada petani, terus ada banyak perkebunan gitu ya. Terus kalau di agraris Indonesia itu betul, Indonesia emang tinggi penganggurannya, hai ya, kamu cerdas sekali, wawasannya juga luas. Kalau SMA